3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu skripsi dari alumni mahasiswa Universitas Haluoleo Fakultas Pertanian dari program studi agribisnis atas nama Hikmah angkatan 16 dengan judul skripsi adalah Analisis Nilai Ekonomi Siomay di Kota Kendari, Studi Kasus Pentol Siomay Bang Ari. Yang pertama, judul penulisan judul skripsi ini sudah tepat dengan menggunakan huruf kapital, dan juga judul penelitian ini mengandung gambaran isi dan arah dari penelitian. Selanjutnya abstrak. Pada bagian abstrak ini, pada paragraf pertama, nama penulisnya seharusnya menggunakan huruf kapital dan nama dosen pembimbing seharusnya tidak perlu dituliskan gelarnya, serta diketik menggunakan huruf kapital juga. Sedangkan pada paragraf kedua sudah betul memuat latar belakang, tujuan penelitian dan hasil penelitian, tetapi tidak dimasukkan metode penelitiannya yang digunakan pada skripsi ini. Dan kata kuncinya seharusnya tidak ditebalkan, dan sudah tepat jumlah kata kuncinya 3-5, dan di sini jumlah kata kuncinya ada 4, yaitu keuntungan, kelayakan, siomay, dan mitra. Selanjutnya bab 1. Pada satu latar belakang, pada paragraf pertama sudah sesuai dengan panduan, yaitu terdiri dari minimal 2 kalimat pada tiap paragraf. Nah, selanjutnya pada paragraf terakhir jelas membahas mengenai permasalahan dan penulisan cetak miring pada kata asing sudah tepat. Dan juga banyak penulisan kata yang kurang tepat. Misalnya kata mengusaha seharusnya pengusaha, dan penulisan nama kota tidak dikapitalkan di awal huruf. Misalnya Kendari seharusnya K-nya itu di huruf kapitalkan. Selanjutnya 1.2 perumusan masalah. Penggunaan tanda baca sudah betul, dan isi dari perumusan masalah ini sudah sesuai dengan judul skripsi. Dan juga penulisan nomor rumusan masalah seharusnya 1.2. Kemudian tujuan penelitian, penulisan tujuan sudah sesuai berdasarkan rumusan masalah yang ada pada rumusan masalah. Selanjutnya penulisan nomor tujuan penelitian seharusnya juga 1.3. Dan tujuan dan kegunaan penelitian seharusnya digabung, serta pada tujuan penelitian yang pertama pada akhir kalimat seharusnya diberi tanda titik. Selanjutnya tinjauan pustaka. Kelebihannya pada deskripsi teori, penulisan tanda baca sudah tepat, dan isi pembahasan dari deskripsi teori ini sangat jelas dan merujuk pada referensi para ahli seperti yang Anda lihat di sini. Sedangkan kekurangannya pada penulisan nomor deskripsi teori dan sub-sub babnya masih kurang tepat. Seharusnya penulisannya di sini contohnya maunya seharusnya 2.1.3. Kemudian penulisan kata asing beberapa tidak dicetak miring. Misalnya dimsum, seharusnya kata dimsum itu dicetak miring. Dan penulisan kutipan
penyusun kutipan Husein dan Suarsono, 2000, seharusnya nama orang di awal huruf dikapitalkan dan diberi spasi antara koma dan tahun. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Kelebihannya, isi dari penelitian terdahulu ini sudah relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kekurangannya itu tidak dituliskan nama dan tahun pada penelitian terdahulu, serta tidak ada perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, kerangka pikir. Kelebihannya pada kerangka pikir ini disertakan bagan alur dari kerangka pikirnya, dan seharusnya tidak perlu lagi menggunakan kutipan dari atau teori seperti ini, Supermoko 2001. Selanjutnya, pada bab 3, kelebihannya, dengan jelas peneliti menuliskan lokasi penelitian dilaksanakan, dan dengan jelas peneliti menjelaskan alasan pemilihan lokasi. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan cukup lengkap menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Nah, selanjutnya, dengan jelas peneliti menuliskan konsep atau definisi operasional dari variabel penelitian. Kemudian dengan lengkap dan jelas penulis menuliskan cara menganalisis data, di mana peneliti menuliskan pengertian dari data yang dianalisis dan rumusnya seperti ini. Serta terdapat sumber kutipan alat penjelasan dari alat analisis yang digunakan, dan kelebihan pada penelitian ini juga terdapat objek penelitian. Selanjutnya, kekurangannya, tidak diketahui sampai kapan penyelesaian penelitian, hanya dituliskan kapan pelaksanaan penelitian. Kemudian seharusnya terdapat tanda baca koma setelah kata data ini, data primer, koma, data sekunder, koma, seharusnya diberi tanda koma. Selanjutnya, tanda titik 2, seharusnya tanda titik 2 itu tidak dispasi dari kata terakhir sebelumnya. Kemudian terdapat kekeliruan dalam penomoran juga. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Kelebihannya, dengan jelas peneliti mendeskripsikan gambaran umum usaha yang berupa uraian pengalaman berusaha, sejarah didirikannya, kemudian struktur organisasi, dan alur bisnis. Selanjutnya, dengan jelas peneliti menuliskan analisis produksi di mana pada proses produksi peneliti memberikan gambaran prosesnya dalam bentuk bagan seperti ini, alur proses pembuatan somai dari daging ikan. Kemudian selanjutnya pada bagian biaya produksi, dengan jelas peneliti menjelaskan dua jenis biaya yang jenis biaya dalam usaha Sungai Bang Ari, yaitu biaya variabel dan biaya tetap, yang disertai dengan tabel rincian biaya serta perhitungannya.
seperti ini. Kemudian juga dengan jelas penulis menuliskan biaya total, penerimaan, keuntungan, dan analisis kelayakan dari usaha siomay Bang Ari. Kemudian dengan jelas peneliti menjelaskan mitra dari siomay Bang Ari yang disertai tabel rinciannya. Kekurangannya pada bagian analisis kelayakan, tabel analisis kelayakan seharusnya ini ditabelkan. Kemudian pada bagian gambaran umum usaha, perusahaan tidak terdapat gambaran umum wilayah penelitian dan penulisan, dan kembali lagi pada penulisan 4.1. Seharusnya penulisannya 4.1.2. 4.1.1 seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kelebihannya, isi dari kesimpulan yang dituliskan pada bagian ini sudah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, dan jumlah kesimpulan juga sudah sesuai dengan jumlah rumusan masalah dan jumlah tujuan penelitian. Sedangkan kekurangannya ada kekeliruan pada penulisan Rp 2.040.000, seharusnya pada kata P dan 2 seharusnya dispasi. Ini juga seharusnya dispasi. Pada bagian saran dari hasil penelitian, kelebihannya isi dari saran yang dituliskan sudah sesuai berdasarkan dari kesimpulan yang dibuat dan subjek yang ditujukan pada saran ini, antara lain adalah untuk usaha siomay Bang Ari, masyarakat, serta wirausahawan yang masih baru merintis usaha. Sedangkan kekurangannya tidak terdapat tanda titik pada tiap akhir kalimat, seperti di sini, dan di sini. Itulah tadi hasil review skripsi yang telah saya paparkan. Dari dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.